Hai semuanya, nama saya Natalia Lensang. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi teori motivasi, teori kepemimpinan, dan proses komunikasi. Teori motivasi yang pertama itu menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. Hal ini menyebabkan Maslow menganjurkan sebuah teori motivasi dengan tujuan untuk mengarahkan perilaku manusia agar bisa diarahkan untuk mencapai tujuan. Teori Maslow ini terdiri dari tingkatan kebutuhan manusia sesuai dengan skala prioritas. Menurut Maslow, jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka seseorang dengan sendirinya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan berikutnya. Maslow juga beranggapan bahwa kebutuhan individu berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam perilaku seseorang. Dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, udara, air, dan lain-lain. Kebutuhan ini berhubungan dengan kelangsungan hidup dan pemeliharaan kehidupan manusia. Yang kedua yaitu kebutuhan keselamatan. Kebutuhan ini juga penting bagi manusia. Semua orang menginginkan keamanan kerja, perlindungan terhadap bahaya, keamanan properti, dan lainnya. Biasanya kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan ini muncul dari masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga butuh untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Keempat, yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk menghargai diri sendiri, pengakuan dan rasa hormat dari orang lain. Sebagaimana manusia sebagai makhluk sosial, maka seseorang akan merasa bahwa dirinya ingin dihargai oleh orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan dari tatanan tertinggi dan kebutuhan ini ditemukan pada orang yang sebelumnya kebutuhannya dipenuhi. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk pelayanan sosial ataupun meditasi. Teori yang kedua yaitu teori dua faktor Herzberg. Teori dua faktor Herzberg atau sering disebut juga dengan teori motivator Hygiene adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh psikologi Amerika Serikat yang bernama Frederick Herzberg pada tahun 1959 mengenai variabel-variabel yang dianggap diinginkan untuk mencapai tujuan. Dikatakan sebagai teori dua faktor karena pada teori ini pada dasarnya terdiri atas dua faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Kedua faktor tersebut adalah faktor motivator dan faktor hygiene. Yang pertama itu faktor motivator. Kehadiran faktor motivator akan menyebabkan karyawan bekerja lebih keras. Faktor motivator ini dapat ditemukan di dalam pekerjaan itu sendiri. Contohnya seperti prestasi kerja, pengakuan, sifat pekerja itu sendiri, tanggung jawab, dan peluang untuk pertumbuhan. Menurut Herzberg, kehadiran faktor motivator ini tidak akan mengakibatkan ketidakpuasan kerja yang berarti, namun adanya faktor motivator yang memberikan kepuasan kerja yang tinggi bagi karyawannya. Yang kedua yaitu faktor hygiene. Tidak adanya faktor hygiene akan menyebabkan karyawan bekerja kurang keras. Ketidakhadiran faktor hygiene ini juga akan menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerjanya. Contoh faktor hygiene diantaranya seperti kebijakan perusahaan, pengawasan, gaji, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan tempat kerja, hubungan dengan kolega, tempat kerja fisik, serta hubungan antara atasan dan bawahan. Namun, adanya faktor hygiene tidak banyak berpengaruh terhadap kepuasan kerja bagi karyawan. Adapun kombinasi motivator hygiene di tempat kerja. Yang pertama, ada hygiene tinggi dan motivasi tinggi. Yang kedua, ada hygiene tinggi dan motivasi rendah. Ketiga, hygiene rendah dan motivasi tinggi. Dan yang terakhir, hygiene rendah dan motivasi rendah. Teori yang ketiga yaitu teori X dan Y menurut Douglas McGregor, seorang profesor manajemen di MIT Sloan School of Management yang bernama Douglas McGregor, kemudian mengemukakan dua teori yang kontras yaitu teori X dan teori Y. Pengertian teori X dan teori Y. Teori X
Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya, karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan secara alami tidak termotivasi dan tidak suka bekerja. Dengan asumsi demikian, maka manajemen akan cenderung menggunakan gaya otoriter dalam mengoperasikan perusahaannya. Menurut teori X ini, manajemen harus secara tegas melakukan intervensi untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Gaya manajemen ini menyimpulkan bahwa pekerja pada dasarnya tidak suka bekerja, perlu diawasi, dipaksa, diperingatkan untuk mengerjakan pekerjaannya, membutuhkan pengarahan dalam melaksanakan tugasnya, tidak menginginkan adanya tanggung jawab, dan yang terakhir, tugas yang diberikan harus diawasi setiap langkah pengerjaannya. Teori yang keempat yaitu teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan atau goal setting theory awalnya dikemukakan oleh Dr. Edwin Locke pada akhir tahun 1960. Locke menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan kinerja seseorang terhadap tugas. Ada 5 prinsip penetapan tujuan. Yang pertama itu kejelasan. Yang kedua, menantang. Ketiga, komitmen. Keempat, umpan balik atau feedback. Yang kelima, kompleksitas tugas. Penetapan tujuan adalah sesuatu yang diperlukan untuk kesuksesan. Dengan pemahaman teori penetapan tujuan, kemudian dapat secara efektif menerapkan prinsip-prinsip tujuan yang akan ditetapkan. Teori ini jelas mempengaruhi cara organisasi mengukur kinerjanya dengan menggunakan konsep penetapan tujuan, yaitu adanya kejelasan, tujuan yang menantang, dan berkomitmen untuk mencapainya, memberikan umpan balik pada kinerja, dan mempertimbangkan kompleksitas tugas. Teori yang kelima yaitu teori wortel dan tongkat. Wortel dan tongkat merupakan suatu ungkapan yang mengacu pada reward dan punishment yang biasanya memotivasi seseorang untuk bekerja. Wortel yang menggambarkan penghargaan yang menjadi dasar seorang pegawai untuk bekerja keras guna mencapai prestasi. Hampir sebagian besar orang memiliki motivasi bekerja untuk mengatasi ketidakseimbangan. Sedangkan tongkat menggambarkan adanya hukuman. Saat hukuman atau ganjaran diterapkan, maka orang akan berusaha bekerja dengan baik untuk menghindari hukuman tersebut. Namun dapat juga memberikan dampak yang berbeda, di mana orang berusaha untuk menghindari hukuman dengan keluar dari lingkungan yang ada. Teori yang keenam yaitu teori motivasi Alderfer. Teori motivasi ERG adalah teori motivasi yang digunakan oleh Clayton Paul Alderfer. Teori ini bisa juga disebut sebagai penyederhanaan dari teori motivasi dari Maslow. Tingkat-tingkat tersebut kemudian disederhanakan menjadi 3 konsep, yaitu konsep eksistensi yang meliputi tingkat psikologi dan keamanan. Yang kedua, tingkat relatedness meliputi tingkat sosial dan sebagian dari tingkat kepercayaan diri. Dan yang ketiga, konsep growth meliputi sebagian dari tingkat kepercayaan diri dan aktualisasi diri. Yang ketujuh yaitu teori motivasi McClelland. Teori motivasi McClelland memiliki 3 poin kunci. Menurut McClelland, seseorang bisa mencapai motivasi dengan 3 hal, yaitu motivasi untuk mendapatkan pencapaian, koneksi, dan kekuasaan. Seseorang yang memiliki motivasi dari pencapaian akan menyukai tantangan dan penyelesaian masalah. Mereka yang membangun motivasi dengan cara membuat goal berupa pencapaian ini memiliki rasa yang kuat agar mereka mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sedangkan orang yang biasanya termotivasi karena ingin membangun hubungan, maka mereka biasanya tidak suka terlihat menonjol atau mengambil risiko, karena mereka lebih menghargai hubungan di atas segalanya. Untuk orang-orang yang membangun motivasi untuk mendapatkan kekuatan, mereka akan lebih suka mengontrol orang lain dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Yang pertama, teori orang hebat atau Great Man Theory. Great Man Theory atau teori orang hebat ini berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ini dibawa dari sejak orang tersebut dilahirkan. Great Man Theory ini berkembang sejak abad ke-19.
Gridman teori ini menyatakan bahwa pemimpin hebat itu ditakdirkan lahir untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua yaitu teori sifat kepribadian. Teori sifat kepribadian atau trait teori ini mempercayai bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Artinya kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tanggap, imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai lainnya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Teori yang ketiga yaitu teori perilaku atau behavioral theory. Sebagai reaksi dari teori sifat kepribadian, teori perilaku atau behavioral theories ini memberikan perspektif baru tentang kepemimpinan. Teori ini berfokus pada perilaku para pemimpin daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial mereka. Keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Teori yang keempat yaitu teori kontingensi. Teori kontingensi beranggapan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan teori kontingensi ini, seseorang mungkin berhasil tampil dan memimpin sangat efektif di kondisi, situasi, dan tempat tertentu, namun kinerja kepemimpinannya akan menurun apabila dipindahkan ke situasi dan di kondisi lain atau ketika faktor sekitarnya telah berubah. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan yang menjadi tujuan utama dalam komunikasi. Adapun unsur-unsur dalam proses komunikasi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengirim. Sender adalah si penyampaian pesan atau komunikator. Di sini sender adalah sebagai orang yang berinisiatif dalam menyampaikan informasi atau gagasan. Yang kedua yaitu pengkodean. Encoding adalah proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Digunakan encoding menggunakan simbol sebagai media. Yang ketiga yaitu pesan. Message adalah pesan yang diwujudkan dalam simbol yang terhubung. Penyampaian dari pesan inilah yang menjadi alasan utama terjadinya komunikasi. Yang keempat yaitu media. Media disebut juga saluran komunikator yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi agar dapat diterima oleh komunikan. Yang kelima yaitu decoding. Decoding adalah proses di mana komunikan akan menerjemahkan pesan melalui lambang yang disampaikan oleh komunikator. Keenam yaitu penerima atau receiver adalah orang atau komunikan yang menerima pesan. Yang ketujuh itu respon. Respon adalah tanggapan atau reaksi komunikan yang memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator setelah pesan tersebut diterima. Yang ke-8, umpan balik atau feedback adalah wujud dari reaksi komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi ini ditunjukkan dengan cara memberi kritik, saran, dan lain-lain. Yang ke-9, kebisingan. Kebisingan gangguan tidak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi. Kebisingan ini bisa membuat kesalahpahaman tentang pemahaman-pemahaman antara komunikator dengan komunikan tentang informasi yang disampaikan. Demikianlah penjelasan materi tentang teori motivasi, teori kepemimpinan, dan proses komunikasi. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita semua dan terima